Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, jumpa lagi dengan Ustazah Anita di video hari ini. Oke anak-anak, sebelum kalian menyimak video ini lebih lanjut, siapkan dulu ya buku tulis dan pensil atau ballpoint untuk mencatat materi hari ini. Oke? Sip. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar pada tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi, muatan IPA dan muatan PKN. Oke anak-anak, apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, yang akan kita pelajari hari ini yaitu 1, tentang energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. 2, perubahan energi angin dan air. 3, membuat kincir angin dan kincir air. 4, hak dan kewajiban di masyarakat. 5, pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. 6, hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bermanfaat. Nah, anak-anak, di sini Ustazah akan menjelaskan tentang energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, energi itu sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup itu membutuhkan energi. Nah, tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari. Nah, anak-anak, di kelas 3 kemarin kalian sudah belajar tentang energi. Nah, ada yang tahu apa itu energi? Masih ingat? Ya, anak-anak, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Energi itu dihasilkan oleh sumber energi. Sumber energi terbesar di bumi adalah matahari. Nah, matahari itu merupakan sumber energi panas dan cahaya. Nah, coba anak-anak perhatikan, lihat gambar di bawah ini. Nah, gambar apakah itu? Ya, dari gambar tersebut, matahari itu memiliki peran yang besar dalam kehidupan kita, karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari itu berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Nah, manfaat matahari sebagai sumber energi. Nah, manfaat untuk panas matahari yaitu berguna untuk 1. Panas matahari menguapkan air ke permukaan bumi dalam peristiwa daur air. 2. Panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Dan ketiga, panas matahari dapat mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Nah, kemudian ada cahaya matahari. Manfaatnya yaitu 1. Cahaya matahari menerangi bumi. 2. Cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Dan yang terakhir, ketiga, cahaya matahari dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Energi matahari juga dapat diubah menjadi energi listrik yang menggunakan panel surya. Nah, anak-anak, perubahan energi angin dan air. Nah, selain matahari, apalagi sih sumber energi di bumi? Ayo kita cari tahu. Nah, sumber energi air, yaitu air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita itu membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan, hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain.
Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, salah satunya dengan menggunakan kincir air. Nah, air mengalir itu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Aliran air yang deras merupakan sumber energi gerak yang dapat menghasilkan energi listrik. Pernahkah kamu pergi ke bendungan atau waduk? Pada bendungan itu, air yang jatuh dari bagian atas bendungan akan menghasilkan arus yang sangat deras. Keadaan ini dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin yang memutar generator. Generator yang berputar itu menghasilkan energi listrik. Nah, kincir air juga dapat berfungsi sebagai pembangkit tenaga listrik. Pembangkit itu disebut sebagai pembangkit listrik tenaga air atau biasanya disingkat PLTA. Nah, saat berada di lapangan, rambutku sering bergerak. Nah, sumber energi apa yang membuat rambutku bergerak? Ada yang tahu? Ya, yaitu sumber energi angin. Sumber energi apakah yang membuat kincir bergerak? Ya, sumber energi angin. Nah, angin itu merupakan udara yang bergerak, termasuk juga sumber energi alternatif yang murah dan tidak menghasilkan polusi. Energi angin juga dapat dipakai pada kincir angin. Nah, siapa yang tahu di sini kincir angin? Sudah pernah buat? Nah, baling-baling pada kincir angin itu akan berputar cepat apabila ada angin yang besar. Putaran itu menggerakkan turbin pada suatu pembangkit tenaga listrik. Jadi, energi angin itu dapat dijadikan sebagai sumber pembangkit listrik. Nah, membuat kincir angin dan kincir air. Ada yang pernah membuat kincir angin? Ya. Nah, anak-anak, sebelum kalian membuat kincir angin, ini ada panduan keselamatan kerja dalam kegiatan dalam melakukan sebelum membuat kincir angin. Nah, panduan keselamatan kerja dalam kegiatan. Dengan berhati-hati, kamu dapat menjaga keselamatan diri dalam melakukan percobaan. Berikut ini adalah petunjuk keselamatan kerja yang bisa kamu lakukan, yaitu 1. Berhati-hatilah dalam penggunaan benda tajam, contohnya seperti pisau, gunting, dan lain-lain. 2. Minta bantuan guru. Nah, kalau kalian di rumah berarti minta bantuan orang tua. Nah, jika benda-benda yang digunakan membahayakan keselamatan. 3. Lakukan kegiatan sesuai instruksi guru. 4. Perhatikan setiap peringatan khusus yang terdapat pada setiap percobaan. Kemudian, laporkan hal sekecil apapun yang membahayakan kepada guru atau orang tuamu. Nah, anak-anak, kincir angin yang sebenarnya itu bisa digunakan untuk menggerakkan alat penumbuk padi atau gandum. Selain itu, juga bisa digunakan untuk menggerakkan alat untuk memompa air. Nah, kincir angin dari kertas. Nah, alat dan bahan yaitu ada lidi atau supit kayu, kemudian gunting, lem, kertas berbentuk persegi, adapun jarum, pin, nah bisa paku payung. Langkah-langkah pembuatannya yaitu ambil kertas, lalu ikuti instruksi pada gambar. Nah, kalian bisa melihat gambarnya di buku LKS. Nah, kemudian setelah baling-baling kertas siap, itu tempelkan ke ujung sumpit menggunakan jarum. Pastikan baling-baling bisa berputar. Nah, kemudian ada kincir air dari botol bekas. Nah, alat dan bahannya yaitu botol plastik bekas, gabus bekas tutup botol, lidi atau sumpit, dan gunting. Langkah-langkah pembuatannya yaitu yang pertama, gunting botol plastik menjadi 4 bentuk persegi untuk baling-baling. 2. Buatlah 4 sayatan sepanjang baling-baling plastik. Kemudian atur agar jaraknya sama. 3. Masukkan baling-baling ke dalam setiap sayatan tersebut.
Selanjutnya, pasang sumpit atau lidi di bagian tengah gabus. Dan yang terakhir, kincir siap digunakan. Nah, tambahan anak-anak ya, potongan bagian dasar botol buat 2 lubang di sisi kanan dan kiri badan botol. Masukkan dan pasangkan baling-baling plastik ke dalamnya. Nah, ini ada macam-macam alat dan bahan pembuatan kincir air dari botol bekas. Nah, oke anak-anak, sudah paham? Iya, sip, pinter. Nah, anak-anak, kita sudah masuk hak dan kewajiban di masyarakat. Apa sih hak itu? Ya, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir. Kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, salah satu sumber energi adalah air. Setiap manusia itu memiliki hak memanfaatkan air untuk berbagai keperluan. Nah, contoh hak yang dapat diperoleh manusia dalam pemanfaatan air yaitu yang pertama, hak mendapatkan air bersih. 2. Hak mendapatkan aliran air yang lancar. 3. Hak mendapatkan air untuk mandi, mencuci, dan minum. 4. Hak mendapatkan air untuk mengairi sawah. Nah, sebelum mendapatkan hak, kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Nah, kewajiban yang harus dilakukan manusia dalam pemanfaatan air yaitu 1. Menggunakan air sesuai dengan kebutuhan. Jadi, kita kalau menggunakan air itu sesuai kebutuhan, tidak boleh berlebihan. 2. Menutup keran air jika sudah tidak digunakan. Biasanya kalau wudhu kita menggunakan air mengalir. Nah, itu kalau sudah selesai wudhu harus dimatikan kerannya. 3. Tidak mencemari air dengan limbah. Nah, pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Nah, sumber energi apa sih yang membuat lampu bisa menyala? Ada yang tahu? Nah, kalau belum tahu, ayo kita pelajari. Nah, anak-anak, salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah energi listrik. Sumber energi listrik itu digunakan manusia sehari-hari untuk membantu aktivitasnya. Nah, contohnya seperti di bawah ini, misalnya ini ada Edo. Ini Edo sedang melihat TV. TV bisa menyala karena ada sumber listrik. Nah, listrik itu merupakan sumber energi yang membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya energi listrik, kita dapat atau mampu menyalakan lampu, televisi, radio, setrika listrik, dan lain-lain. Kita semua itu berhak mendapatkan energi listrik. Nah, kewajiban kita adalah menghemat penggunaannya. Nah, ya anak-anak, contoh melakukan penghematan energi listrik. Nah, caranya yaitu dengan menggunakan alat listrik yang hemat energi. 2. Membuka jendela pada siang hari dan tidak menyalakan lampu. 3. Menyalakan peralatan listrik hanya pada saat digunakan saja. 4. Mengganti lampu pijar dengan lampu neon. 5. Menanam pohon di sekitar rumah agar sejuk sehingga tidak perlu menggunakan penyejuk ruangan. 6. Menggunakan matahari untuk mengeringkan pakaian. Dan terakhir, 7. Tidak membiarkan alat-alat listrik menyala jika tidak dipakai. Nah, anak-anak, tahukah kamu dari manakah sumber energi yang berkendaraan bermotor? Ya, minyak bumi. Nah, minyak bumi itu merupakan sumber energi yang memegang peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manusia dapat melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas karena dukungan dari minyak bumi. Nah, tahukah kamu bahwa minyak bumi itu merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui? Nah, oleh sebab itu kita berkewajiban untuk menghematnya. Hak dan kewajiban dalam menggunakan minyak bumi antara lain hak
penggunaan. Nah, 1. Itu dengan memanfaatkan minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan. 2. Mendapatkan minyak bumi dengan mudah. 3. Mendapatkan minyak bumi dengan kualitas yang baik. 4. Mendapatkan minyak bumi dengan harga terjangkau. Nah, adapun kewajiban dalam penggunaannya, yaitu dalam penggunaan 1. Kita harus bijak. 2. Menjaganya agar tetap selalu ada. 3. Menggunakan sepeda atau jalan kaki saat bepergian jarak dekat. 4. Memakainya dengan hemat. 5. Tidak menjualnya secara ilegal. Nah, anak-anak, ini adalah tugas kalian di rumah. Tugas 1. Buatlah prakarya kincir angin dengan mengikuti langkah-langkah yang telah disajikan di video. Nah, berdasarkan hasil percobaanmu, diskusikan pertanyaan berikut ini bersama orang tuamu. Nah, pertanyaan ini disalin di buku catatan tematik kalian. Kemudian tugas 2, ayo mengamati. Coba amati gambar A. Nah, sedang ngapain itu? Sedang apa itu? Nah, tulis kembali soal di buku tulis tematikmu, kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini. Kemudian gambar B, coba amati gambar apakah itu? Nah, ini ada soal dan ditulis di buku catatan tematik kalian. Ayo menulis. Nah, ini juga disalin di buku catatan tematik kalian. Soal 1. Apa yang akan terjadi jika kita tidak menghemat energi listrik? 2. Apakah ketika kita tidak menghemat energi listrik akan mengurangi hak orang lain untuk mendapatkan energi listrik? Jelaskan. 3. Mengapa kita perlu melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang? 4. Apa yang harus kita lakukan untuk menghemat energi listrik? Kemudian ada tugas 3. Nah, tulis kembali soal di buku tulis tematikmu, kemudian jawablah dengan tepat pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah, baik anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Ustazah ucapkan terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.